Pengertian syirik modern. Syirik, sebagaimana yang telah kita ketahui, adalah menyamakan selain Allah atau menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan kemajuan di segala bidang. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48 bahwa menyekutukan Allah atau melakukan perbuatan syirik merupakan dosa yang besar dan tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu yaitu syirik jali adalah menyekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, syirik pada zaman modern yaitu syirik khafi adalah menyekutukan Allah secara tidak sadar. B. Bentuk-bentuk syirik pada masa modern. 1. Menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal, dokter, tabib, atau obat hanyalah wasilah atau sarana yang menyembuhkan adalah Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Quran Surat Asy-Syura ayat 80. 2. Menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah. 3. Jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan, atau kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. Jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah. Bentuk lain dari syirik modern juga sebagai berikut. 1. Kesyirikan dalam ramalan horoskop dan feng shui. Ramalan melalui perbintangan. Ramalan model ini digandrungi oleh kaum remaja dan pemuda untuk meramal masa depan mereka, terutama soal karir dan percintaan. Padahal, fenomena ramalan bintang berasal dari tradisi metodologi Yunani yang menuhankan dewi-dewi mereka yang berwujud bintang-bintang. Demikian pula, ramalan ala Feng Shui yang mengaitkan kondisi rumah dengan nasib seseorang di masa mendatang. Sebagai seorang muslim, perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan karena yang mengatur rezeki, nasib, jodoh, dan maut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Perbuatan syirik melalui SMS. Contohnya dengan cara mengirim SMS, ketik grek spasi jodoh kirim ke, dan ketik grek spasi mama kirim ke, dan sebagainya. Kemudian akan diberitahu tentang jodoh atau masa depannya. Ketiga, penayangan film-film horor yang merusak keimanan. Fenomena kesyirikan di layar televisi yang menayangkan sejumlah acara film horor yang berbau mistis. Berbagai film horor itu kebanyakan mengisahkan tentang para hantu yang menakut-nakuti dan meneror manusia. Bahkan hantu-hantu itu sampai ingin membunuh. Ini merupakan pembodohan sekaligus penebar kesesatan ke tengah-tengah masyarakat. Padahal, setiap orang mati tidak akan bangkit kembali. Mereka disibukkan dengan urusan besar mereka di alam kubur. Cara menanggulangi syirik di zaman modern. Di zaman modern ini ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik. Di antaranya adalah 1. Dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yuwafaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kunci untuk mendapat kebaikan adalah agama. Dengan mempelajari ilmu agama, dan ilmu yang paling pokok adalah tauhid. 2. Terbiasa dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara yang melanggar syariat seperti mempelajari ilmu pesugihan, ilmu pelet, dan sebagainya. 3. Meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu kita dianjurkan agar selalu mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. 4. Banyak mengingat Allah SWT.
Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Berzikir merupakan cara mengagungkan Allah, menyucikan dan mengesahkannya. Dengan banyak berzikir, kita dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. 5. Ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya, termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pastilah akan mendapatkan pahala di akhirat. Adapun perbuatan baik yang dilakukan dengan riya, amal perbuatan tersebut sia-sia karena tidak bernilai di hadapan Allah SWT. D. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Di zaman modern ini, banyak sekali bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Di antaranya yaitu 1. Menghancurkan seluruh amal. Dalam firman Allah Ta'ala yang terjemahannya, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Yang kedua, jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni selain itu syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Ketiga, pelakunya diharamkan masuk surga. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan jannah baginya, dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Dan yang keempat, kekal di dalam neraka. Firman Allah Ta'ala, yang sesungguhnya orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Yang kelima, perkara pertama yang diharamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Yang keenam, hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Kesenangan hidup di dunia yang diperoleh oleh orang-orang musyrik sifatnya sementara. Di akhirat kelak akan mendapatkan siksa yang pedih. Meskipun kita hidup di dunia mereka di dalam keadaan miskin dan sengsara, lebih-lebih jika mereka kaya. Bagi mereka hal itu tetap merupakan keuntungan dan kesenangan karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Yang ketujuh, amalan dan harta yang dinafkahkan sia-sia. Yang kedelapan, harta yang dinafkahkan orang-orang musyrik adalah sia-sia atau tidak diberi pahala oleh Allah. Apa yang dimilikinya tidak akan dapat digunakan untuk menebus siksa di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Quran Surat Ali Imran ayat 117.